Halo pemirsa, apa kabar? Kita kembali di program Chief Talk. Saya Harjuno Syaputra dan kali ini kita akan bicara film. Seperti biasa nih untuk moviegoers, siapapun yang mungkin tiap minggunya ke bioskop, tentunya melihat bagaimana perkembangan film-film di tanah air yang luar biasa. Tapi saya akan mengajak Anda melihat satu perspektif lain ya dari scene dari perfilman tanah air. Mungkin masih ingatkah dengan film Boneka Si Unyil atau film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI yang final. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas kedua film fenomenal itu, namun lebih ke produksi film negara atau PFN yang memproduksinya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal itu, langsung saja kita akan membahasnya dengan Direktur Produksi PFN ya, ada Ibu Chandra Wibowo. Halo. Selamat sore. Selamat sore ya. Apapun itu, selamat pagi. Bu, thank you for coming. Terima kasih. Sama-sama. Ya, saya tadi agak surprise ya, ada direktur ini perempuan lagi. Waduh. Dan tampilannya juga fresh ini. Soalnya saya dulu duduknya di Makanya tadi saya ngobrol-ngobrol juga ternyata oke. Nah, tapi kalau ini kan Chief Talk, Iya, Bu iya, Chandra. iya. Saya panggilnya Chief Chandra. Iya, harus chef ya. Iya, Oke, Chief. Ya. harus chef. Agak memang high end gitu. Iya, oke. Oke, Chief, thank you. Tadi sudah datang dan tentunya Makasih. background Chief juga ternyata dari broadcast juga, jurnalis juga. Betul. Jadi Berapa tahun ya? Aku berapa tahun? ada hampir 18 tahun. Man. Setelah itu bergerak di bidang dokumenter. Oke. Terus di dokumenter juga ya sekitar 5 tahun. Kita supply ke beberapa perusahaan Asia gitu ya, Oke. kira-kira kayak gitu. Dan berarti dengan set seperti ini, lighting sudah familiar Ya. lah. Dan aku juga supply ke tempat kamu loh. Iya, Dulu oke. ya. Iya sih, tadi cerita juga. Dan Melalang Buana juga ya, Ya. ke beberapa stasiun gitu. Tapi Chief, kita bicara film ya, PFN ini. Dari kan jurnalis, broadcast, sekarang di industri lah film seperti itu. Adjustmentnya gimana sih? Atau karena memang dunia media kan luas ya, in terms of tadi knowledge-nya segala macam. Apakah awalnya agak gampang atau memang ada tantangan? Iya, kalau kita lihat dunia audiovisual itu sangat luas banget ya. Ya. Kalau kita ingin menyampaikan pesan yang paling tepat atau paling optimum, kita memang paling efektif itu memang melalui dunia audiovisual. Kita menyampaikan pesan apapun itu dengan audiovisual tuh benar-benar sharp. Kita bisa sampai pesannya ke audiens atau pemirsa yang dituju. Oke. Kira-kira kayak begitu. Apalagi sekarang eranya udah gadget ya. Semuanya dengan audiovisual, Ya, semuanya ya. ada di gadget itu sendiri. Nah, bicara soal perjalanannya, mungkin memang berbeda Oke. antara satu produk dengan produk yang lain Ya. atau sebuah karya dengan karya yang lain. Keuntungannya memang karena saya berjurnalis, jadi sesuatu itu selalu based on fact gitu. Ya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita buat, semua serba sistematis pemikirannya itu juga seperti itu. Nah, pada saat sebenarnya saya sempat pindah kuadran dari seorang pegawai yang tadinya bekerja di bidang pertelevisian gitu, dan kemudian pindah ke production house yang harus mengelola semuanya sendiri gitu. Itu ada beberapa memang bukan culture shock, tapi beberapa tahap yang kita memang harus pahami. Berarti gitu. relearn lagi ya, Betul, belajar betul, lagi. betul. Oke. Aha. Saya rasa belajar itu sepanjang masa ya. Oke. Even sekarang pun juga apa yang saya lakukan adalah belajar. Dari sejak saat itu kita bicara di station, terus kemudian menjadi owner untuk di production house, kemudian pindah lagi ke BUMN dan kita mengelola sebuah perusahaan yang di bawah BUMN. Itu memang sebuah perjalanan yang luar biasa ya. Sementara kalau misalnya di BUMN tentunya sudah ada pakem-pakem sendiri, bagaimana itu dokumen harus ECG dan lain-lain. Itu merupakan suatu pelajaran tersendiri yang memang kita juga sebenarnya tidak akan shock pada saat kita pada saat melakukan sebelum-sebelumnya kita sudah mempunyai integrity. Oke. Jadi pada saat kita mempunyai integrity itu akan berjalan dengan Yang aku lihat tadi kalau dari ceritanya Chief, endurance-nya luar biasa loh. banget. Karena gini, kita bicara seseorang yang terjun di dunia pertelevisian ke perfilman dengan lebih dari 18 tahun ya, dan end up di sini. Tentunya ini selain punya integrity tadi,
endurance ini kan penting. Apa yang membuat Chief tetap punya semangat yang sama gitu? Karena orang tuh ketika melakukan sesuatu akan cepat boring, cepat bosan, nyerah kadang kan. Apalagi di dunia televisi, banyak sekali yang cuman bisa mungkin bertahan beberapa tahun. Tapi kalau Chief sendiri, formulanya apa sih biar bisa sampai di titik ini? Iya, eee, saya sih sebenarnya memang mempunyai, value dalam setiap pekerjaan atau dalam setiap step apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu laboratorium. Nah, Jadi laboratorium hidup. Apapun yang terjadi di situ itu adalah, suatu tempat belajar. Sama dengan pada saat kita bekerja di jurnalis, itu benar-benar endurance luar biasa. Kita nggak kenal waktu dan kita yoi. dikejar dengan detik. Aha. Pagi kita, apa namanya, liputan, siang kita harus siaran. Terus apalagi kalau misalnya kita siaran pada saat tertentu kita mempunyai waktu cuma 5 menit, live dan kemudian kita harus, punya target tertentu untuk gimana sih, goal-nya untuk mendapatkan, apa yang ada di pikiran, narasumbernya gitu, Betul. kira-kira kayak gitu. Sehingga sebelum itu kita pasti mempunyai, waktu untuk kita melakukan riset. Dan hal itu sebenarnya yang menjadi bekal pada saat kita, berpindah kuadran. Pada saat berpindah Oke. kuadran, itu pun juga kita harus tahu bahwa kita posisinya di mana. Pada saat kita membawa brand dengan, tag yang besar, orang mengenal kita, orang akan menerima kita, tentunya ada brand di belakang kita. Tapi pada saat itu lepas dari brand, orang berpikir, "Lu siapa?" Yang Exactly. tadinya kita bisa ketemu, mau ketemu mau benar. ketemu menteri dengan gampangnya gitu ya. oke. Tiba-tiba brand itu hilang, terus sudah langsung, siapa lu? Oke. Dan itu mental menjadi penting. Gimana kita bisa risk? Itu adalah Resilience, ya. caranya dengan Oke. kita mengetahui ego kita ada di mana gitu. Kira seperti Ini itu saya sih. curi-curi ilmunya. Mungkin mau pindah kuadran juga kan? No, Chief. I'm kidding. Nah, tapi kalau kita lihat menyebutkan kuadran nih, brand gitu ya. PFN ini kan juga brand luar biasa. Satu lembaga yang memang tadi kalau saya research juga banyak membuat film-film yang memang punya value terhadap nasionalis segala macam. Nah, kalau kita lihat relevansinya untuk saat ini kan 2024, digital ya, everything is digital. Lembaga ini fungsinya ada di mana, Chief? Oke. Apa yang sumbangsinya untuk perfilman? Kalau kita Kalau pertanyaan kita seperti lihat itu. sejarahnya dari PFN itu sendiri, di awalnya bentuknya di tahun 34 ya. Oke. Dan tahun 34 itu memang pada saat itu quote unquote memang menjadi sarana propaganda. Seperti yang saya Iya. katakan tadi bahwa audiovisual itu memang sebuah alat komunikasi untuk ke pemirsanya sehingga pesan yang ingin disampaikan pemerintah pada saat itu sampai kepada pemirsanya, which is itu adalah masyarakat Indonesia pada saat itu. Dan pada saat itu Java Pacific Film Ya, itu Java menciptakan Pacific film yang memang value-nya adalah quote unquote adalah propaganda gitu kan. Dari situ langsung masuk ke Jepang. Di Jepang sebelum apa namanya sebelum kemerdekaan itu pun juga dilakukan seperti itu. Dan pada saat setelah merdeka PFN juga berubah menjadi Berita Film Indonesia. Setelah itu baru berubah menjadi Produksi Film Negara, PPFN, Pusat Perfilman Pusat Produksi Film Indonesia gitu ya. Pada saat itu juga menjadi satu hal yang step-stepnya pada saat itu nggak jauh adalah bagaimana menyampaikan visi misi apapun itu value yang ada di negara ini untuk sampai ke masyarakat. Contohnya SPKI salah satunya pada saat itu. Kemudian kereta api terakhir, bagaimana nasionalisme kita atau patriotisme pada saat itu para pendahulu kita itu bisa disampaikan tapi dikemas dalam sebuah cerita. Dan saya rasa ini sih common ya di negara manapun itu adalah sebuah common. Tapi melihat sekarang ini, kalau misalnya kita lihat tahun sekarang ini, di mana sih PFN itu berada? Kita memang mandatorinya belakangan ada di DPR Erick Thohir itu memang
sudah tidak lagi menjadi produksi film artinya memproduksi film, tapi justru bagaimana ekosistem perfilman itu bisa hidup. Sehingga peran PFN itu benar-benar sangat berperan untuk mengembangkan ekosistem perfilman yang ada di Indonesia. Bagaimana caranya? Itu dengan menjadi film facilitation. Di antaranya film facilitation itu ada namanya film financing. Apa sih ini maksud dengan film finance? Kita mencoba untuk mengumpulkan sejumlah proposal yang ada di production house yang ada di seluruh Indonesia ini, dibuatnya, diseleksi, dan setelah itu kita akan memilih sejumlah film yang nantinya akan dicarikan investornya. Kira-kira kayak gitu. Investornya bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri, ataupun dari grant apapun itu ya. Walaupun saat ini kita baru mencoba satu yang akan kita financing mungkin di tahun 2026. Ya, sedang berjalan saat ini. Wow, jadi ini insight yang bagus sekali karena kalau kita bicara tadi ya perannya ternyata seiring berganti lah, gitu, agresif lah ya. Apalagi sekarang dengan ya dunia digital tadi film financing ini menunjukkan bahwa seperti gini Cip, bahwa industri kita tuh menjanjikan kan ya sih sebenarnya. Karena kalau kita lihat Cip, tiap bulan kan ada 4 film keluar ya, film nasional. Luar biasa. Jadi kemarin kira-kira 2 bulan yang lalu lah, saya bicara dengan Pak Arief di XX1. Memang Indonesia ini menjadi sasaran yang luar biasa pada saat setelah pandemi. Kebangkitan perfilman Indonesia ini dinilai melebihi dari peningkatan perfilman di berbagai negara. Pada saat mereka tidak mendapatkan penonton, justru di Indonesia mendapatkan penonton berlebih. Bukan berlebih ya, maksudnya gradual, signifikan peningkatannya. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang banyak produser-produser luar yang ingin sebenarnya terlibat dalam perfilman yang ada di Indonesia. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah peluang besar di perfilman Indonesia untuk bisa meningkatkan produksinya atau kualitas dari produksi film itu sendiri. Kalau kita lihat dari jumlah penonton, tentu saja sekarang sudah sampai di 50 juta penonton, dan next bukan menutup kemungkinan dengan keterbatasan layar yang ada, itu juga bisa sampai ke 60 juta barangkali ya, itu prediksi yang akan datang. Tapi tidak tutup kemungkinan jika itu bisa ditambah dengan pas global, tidak hanya di Indonesia, itu bisa menjadi luar biasa. Iya. Karena kalau saya lihat, saya tiap minggu selalu nonton bioskop. Dan film Indonesia mau film apapun saya tonton, beli Indonesian juga. Dan saya rasa juga Indonesia itu udah film Indonesia udah menjadi tuan rumah bagi ininya sendiri ya. Sama sekarang kita bicara kualitas sudah cukup bagus, jadi tergantung pemainnya, filmmakernya. Kalau mereka mengemas ceritanya, walaupun kadang nggak terlalu modern ya dalam CGI, so masyarakat bisa terima itu. Chief, ini baru setengah durasi, kita break dulu. Tapi saya seru banget. Iya, karena seru nih ngomongin film. Saya suka film, plus juga jurnalis. Kita jeda dulu ya, Chief ya. Dan pemirsa tetap bersama kami di Chief Talk. Ya, kembali bersama kami di Shift Talk dan kita masih bicara mengenai ekosistem perfilman tanah air bersama Chandra dari PFN. Dan saya ya anak yang zaman sekarang lah ya, melihatnya ini jadi memang ada satu ekosistem yang sedang dibangun dan ternyata pemerintahnya concern di situ, dan menarik bahwa karena tidak, ya namanya itu kan nggak one night away ya Chief ya, langsung jadi, ada proses. Nah di sini pemerintah sudah hadir ternyata untuk proses produksi tadi. Nah tapi kalau kita Chief, kita sebelum bicara ke hal-hal yang lain, apa sih tantangan besar perfilman tanah air ini untuk maju? Karena kalau saya lihat ya kita compare-nya mungkin di Asia Tenggara ya, Thailand cukup bagus ya, layar juga kan. Kalau dari sudut pandang Chief, apa sih yang membuat kita mungkin harus berjuang lebih keras? Sebagai contoh sih sebenarnya ini ada satu contoh case yang ke depan ya. Kita mempunyai keterbatasan SDM,
terus kemudian untuk tentunya yang kita bicara dengan berkualitas ya. Jadi untuk produksi yang satu dengan produksi yang lain kita selalu rebutan untuk cari director, terus kemudian untuk grupnya yang lain Rebutan cari dan director, juga oke. aktris dan Ah, aktornya. ah, ah. Tapi yang lebih penting tantangannya adalah di skrip. Ah, Jadi di script writing-nya itu memang kita mempunyai gap kayaknya ya, bahwa kita perlu banyak belajar dan kita perlu menciptakan script writer yang bisa menciptakan sebuah cerita karena film tidak terlepas dari cerita atau bangunan alur dari cerita yang dibentuk gitu. Dan ini nggak banyak memang yang Karena ada di sini. story the king, kata Betul. orang. Oke. Jadi untuk membuat story itu dan kita soalnya juga terbatas ya kan industri yang begitu berkembang, apalagi sekarang kita juga sudah dilirik oleh negara-negara lain bahwa Indonesia sudah mempunyai kapasitas yang luar biasa, bisa tembus ke internasional gitu. Itu luar biasa. Dan ada satu hal memang kalau misalnya kita lihat dengan eranya sekarang dengan digital, itu nggak ada batas. Jadi kalau misalnya kita mau belajar kemanapun itu seharusnya bisa aja gitu. Dan pemerintah sebenarnya melalui Dikbud, dia sudah ada namanya Indonesiana. Jadi Indonesiana itu adalah sebuah proyek yang sebenarnya inkubator, inkubasi untuk filmmaker, sineas-sineas muda yang mempunyai ide gagasan cukup baik dan itu ada apa namanya coachnya juga dari luar. Jadi itu bisa menjadi satu bisa ditiru untuk lembaga-lembaga lain yang sebenarnya itu bisa dilakukan gitu. Jadi untuk saya memang tantangannya adalah bagaimana kita menciptakan manusia yang bisa konsisten. Karena kalau kita bicara soal industri, tentunya kita harus menciptakan ekosistem yang juga mempunyai derap sama. Pada saat kita mempunyai derap yang sama, pasti di tempat yang lain juga akan ikut. Jadi nggak mungkin sesuatu itu cukup matang gitu, tapi yang lainnya masih ketinggalan gitu. Ada beberapa production yang misalnya kita lihat Visinema. Visinema sudah mempunyai satu karakter apa namanya mencoba untuk membangun ekosistem yang untuk mengembangkan itu menjadi lebih baik gitu dan itu bisa menjadi formula yang bisa ditiru yang lainnya dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa sehingga pada saat kita akan memajukan industri ini kita sudah mempunyai beberapa skema untuk bisa tiru untuk skema 1, skema 2, skema 3 barangkali seperti itu dan kita bisa maju bersama. Dan yang terpenting lagi adalah bagaimana kita bisa sama-sama untuk memajukan semua dan saya rasa ini menjadi sebuah potensi yang luar biasa ya. Karena kalau misalnya kita lihat memang ya film Indonesia udah bisa masuk dengan coba kita lihat di Netflix ada Big Four dan lain-lain juga udah bisa menembus ini ya. Di tanah air juga udah jadi rumah sebenarnya. Di tempat Anda sendiri juga kan apa grupnya juga sudah mendevelop apa namanya ekosistem sendiri yang kira bagaimana itu bisa masuk ke rancah global. Cipto aja. Oh dong. Nah, yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita hidup berkolaborasi. Yang berkolaborasi itu adalah kunci untuk Indonesia bisa maju. Kalau kita maju sendiri-sendiri, itu pasti akan enggak ya maju, tapi enggak sekuat pada saat kita bisa berkolaborasi. Kolaborasi di tanah air masih sangat hal yang mahal ya. Karena masing-masing punya ego kan. Betul. Dan pada saat itu kita bisa sama-sama ingin memajukan baik itu Parekraf, PF, Dikbud, kemudian pihak swasta, saya yakin ekosistem ini akan menjadi semakin kuat. Gitu. Dari penjelasan Chief tadi, aku ngeliat bahwa memang sebenarnya masa depan perfilman tanah air ini cerah. Banget. Ya. Saya pun ya sebagai penonton ya, penikmat gitu, memang melihatnya progresnya bagus sekali. Bulan ke bulan saya ngeliat cerita walaupun banyak horor ya tapi juga fun gitu, entertaining gitu dan dramanya juga oke. Ya sebenarnya case terakhir dengan agak lain misalnya itu adalah sesuatu yang fenomenal menurut saya mengangkat sebuah budaya gitu yang sebenarnya dikemas
cukup menarik dan film-film berikutnya dari Ernest juga kalau saya lihat dia mempunyai apa namanya sebuah karakter yang dalam filmnya apapun itu ada value keluarga Ya, ya. atau Ada local value juga local value kadang. yang ingin disampaikan bahwa hidup itu emang perlu value yang perlu kita pertahankan Benar, gitu. benar. Dan ini adalah sesuatu yang harus sampai ke generasi berikutnya yang kadang-kadang orang suka melupakan itu gitu. Ya. Itu sebabnya kenapa PN saat ini juga mencoba untuk mensupport film-film yang mempunyai value-value Ya, keluarga, betul. budaya, Budaya. Karena negaraan. kalau kita seperti lihat itu. kan memang beberapa filmnya tadi Chip sebut Ernest ya. Kadang ada unsur Bataknya, Tionghoanya ya. Dan itu yang kadang memang karakter kita, budaya kita, dan itu yang membuat Indonesia yaitu Indonesia sebenarnya. Betul. Itu Dirimu jati diri. ingat ini kan, unyil kan? Ya. Nah, unyil itu memang sengaja diciptakan pada saat itu oleh negara dan kebetulan memang oleh PFN produksinya. Oke. Itu adalah tentang keberagaman. Hmm. Jadi ada Melanie Ya, yang ya. Chinese, kemudian ada semuanya ada di situ. Oke. Ada Mbok Baria yang Itu sebenarnya juga tadi message Betul. dari pemerintah propaganda betul, untuk. betul. Tapi Oke. semuanya dikemas dalam sesuatu Oke. yang Sip. ngeblend gitu. Aduh, waktunya udah dibisikin nih. Gimana sih ini? Saya masih mau nanya banyak. Tapi Chip, satu mungkin ya. Singkat saja. Dari secara personal ya, Chip Chandra sendiri. What does it take for being a leader? Dari sudut pandang Chip. Ini yang harus anak-anak muda pahami. Karena gini, kalau saya lihat kan proses luar biasa. Itu nggak nanti kan. Mental juga. Ada nggak sih yang menurut Chip ketika ada di posisi sekarang, kalian harus bisa seperti apa? Oke. Ah, Saya tuh pada saat mencoba masuk di PFN, Nah. memang itu kita harus membuat gaya yang harus kukuh gitu ya, Aha. untuk supaya bisa resilience. aha. Nomor satu yang nggak bisa harus diingat adalah jujur. Oke. Pada saat kita mempunyai kejujuran, jujur dengan diri kita sendiri, even itu kita mau kadang-kadang kan kita suka moonlighting tuh teman-teman gitu ya. Kita bisa nggak sih jujur bahwa lo kenapa harus moonlighting? Ini di jam kerja atau jam apa? Even kita mengerjakan sesuatu yang lain itu adalah cheating. Ya, ya. Nah, itu kita harus punya dari diri sendiri. Kemudian tadi integritas. Integritas. Kejujuran itu adalah bagian dari integritas sendiri sih. Dan yang ketiga adalah kerja keras. Oke. Jadi pada saat kita tahu kita punya fokus yang apa namanya yang sharp gitu dengan menggunakan posisi 3 itu, Oke. pasti dengan apapun kondisi badai seperti apapun kita pasti bisa resilience. Kira-kira kayak Nice. begitu. Dan jangan patah semangat ya. Oke. Jadi kadang-kadang untuk menjadi seorang leader itu tantangannya luar biasa. Kadang-kadang sedikit lagi mau putus asa gitu. Nah. Tapi kita harus kerja keras sampai titik Oke. darah penghabisan. Kira-kira Baik, kayak Chip. gitu. Chip, terima kasih. Sama-sama. Sehat-sehat dan sukses untuk PFN. Saya apresiasi sekali dengan apapun yang dikerjakan ya. Karena tadi semoga film Indonesia makin jaya, makin maju di Asia Tenggara paling enggak, atau Asia atau dunia. Terima kasih Chief. Sama-sama. Sukses. Demikian Chief Talk hari ini, saya Herjuno Syaputra undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.